Guys, kasus Nikmir ini memang aneh loh. Memang ini haknya penyidik meminta pada pihak kejaksaan ataupun pengadilan untuk menambah masa perpanjangan tahanan. Seperti yang Bang Fahmi tadi bilang. Tapi ini aneh loh. Karena menurut gue pribadi nih ya, masyarakat awam nih, seseorang dinyatakan sebagai tersangka itu setelah minimal mengantongi 2 alat bukti yang cukup. Pertanyaannya, kenapa pihak kepolisian itu tidak memperdalam alat bukti yang dikantongi sebelumnya? Yang membuat Nikmir ini menjadi seorang tersangka. Kok malah kesannya yang gue dengar dari berita-berita itu katanya penyidik masih mencari-cari bukti tambahan. Ini ada apa gitu istilahnya kayak gitu. Apakah 2 alat bukti yang pertama di kantong ini tidak cukup? Kalau memang tidak cukup, harusnya Nikmir dibebaskan dulu dong. Bukan diperpanjang. Apa karena kepolisian itu menutupkan sesuatu atau apa? Ini membuat kita masyarakat tuh meragukan pihak kepolisian loh. Jadi istilahnya mempertanyakan kok ini bisa seperti ini. Setahu gua nih ya, bener kayak tadi gua bilang, 2 alat bukti yang ada yang sudah dikantongi yang membuat Nikmir menjadi tersangka itu harusnya diperdalam, bukan menambah bukti-bukti lain, kecuali kalau bukti-bukti lain itu untuk mendukung 2 bukti yang udah dikantongi sebelumnya, itu baru benar. Tapi dari berita yang gue dengar itu ada bukti-bukti seperti bukti-bukti yang lain itu lagi dicari-cari. Ini kenapa gitu istilahnya kayak gitu ya. Dan gue pikir nih, jangankan TPPU, pemerasannya pun, bukti pemerasannya pun ini masih dipertanyakan loh ya. Harusnya kepolisian setelah kejadian ini semua yang membuat akhirnya masyarakat itu mempertanyakan, meragukan pihak kepolisian, apalagi di sekelas Polda, harusnya Polda itu bisa membersihkan namanya sendiri dengan menindaklanjuti kasusnya Doktif. Karena kasus sedoktif ini udah lengkap semua buktinya, CCTV sudah ada, saksi udah ada, udah lebih dari 2 alat bukti. Gue pikir mah harusnya dinaikkan. Ini malah fokus ke Nikmir, gue pikir yang masih dicari-cari, sedangkan laporan Doktif seolah-olah kayak gimana gitu. Ini menurut pandangan gue, orang awam, mungkin penyidiknya pun berbeda. Tapi harusnya ini saling naik gitu, ngerti nggak dua-duanya, untuk supaya masyarakat itu tidak mempertanyakan. Ya seperti itu. Karena apa coba? Karena banyak di luar sana juga, termasuk gue pribadi nih, yang sempat kecewa sama pihak kepolisian. Di saat gue melaporkan seseorang, bukti udah lengkap, tapi dinyatakan SP3. Sampai gue kirim surat ke Propam lah, ke Wasidika, sampai kemana lah. Dan memang kasusnya bisa dibuka lagi memang. Tapi akhirnya gue males. Dan Allah tuh bener-bener, karma tuh bener. Orang yang gue laporin itu, pada akhirnya dia juga hidup susah saat ini. Nah, apalagi Nikmir, bolehlah oke diperpanjang 30 hari. Tapi seenggaknya berilah dia penangguhan penahanan. Ya, dan kalaupun misalkan sekarang penyidik meminta tambahan bukti, itu artinya buat gue pribadi, penyidik ini kurang mampu untuk melengkapi bukti yang ada. Artinya bukti yang ada itu tetap aja belum lengkap. Karena yang gue dengar dari berita-berita, mereka udah P21, tapi dikembalikan lagi. Mereka P21, dikembalikan lagi. Ini artinya seolah dipaksakan kasus Nikmir ini. Kalaupun sampai dipaksakan dan akhirnya P21 naik, Nikmir ujung-ujungan bebas di pengadilan, ya. Ini gue pikir, aduh, sama aja bohong gitu, ngerti nggak sih? Nikmir bisa lebih bahaya lagi nanti ke depannya untuk menindaklanjuti orang-orang yang melaporkannya. Bahkan orang-orang yang melaporkannya itu udah pasti masuk, gue pikir sih. Dengan tuduhan laporan palsu loh, bisa aja kayak gitu. Ya, jadi harusnya gue mempertanyakan ini, kenapa bisa seperti ini? Gue percaya lah Polda bisa berjalan dengan baik. Apalagi ini sekelas Polda. Tolonglah Polda, jangan membuat masyarakat ini akhirnya mempertanyakan, meragukan pihak kinerja kepolisian. Ya, yang pada akhirnya masyarakat tuh berpikir, aduh kalau melaporkan seseorang harus pakai duit. Padahal mereka korban. Yang pada ujung-ujungnya mereka lebih memilih hukum rimba. Di saat mereka memilih hukum rimba, yang asalnya orang baik jadi korban, akhirnya menjadi penjahat. Terus dihukum. Masa penjara lebih banyak orang-orang baik sih yang asalnya korban tapi tidak dilayani, tidak ditanggapi dengan baik. Akhirnya mereka keluar menjadi penjahat. Yang ada angka kriminalitas bukannya turun, malah semakin tinggi lagi nanti ke depannya. Nah ini suatu hal yang aneh loh, benar-benar aneh banget. Masalahnya ini sekelas Polda. Kalau di bawah Polda mungkin masih oke lah, tapi ini sekelas Polda loh bisa seperti ini. Gue tidak menjelekkan Polda, tidak. Gue percaya Polda pun bekerja dengan baik. Ya, tapi melalui kasus Nikmir ini, jujur gue pribadi jadi mempertanyakan, apalagi kasus Doktif belum naik-naik juga. Tolong ya teman-teman, kita kawal semua ini semua, jangan sampai ada sesuatu di dalamnya yang ditutup-tutupi. Ya, dan semoga 30 hari ini perpanjangan, ini benar-benar batas terakhir buat Nikmir ini. Ya, semoga tetap bukti itu tidak ada lagi. 2 alat bukti yang pertama ada itu benar-benar buyar, belum lengkap juga, akhirnya Nikmir bisa bebas.
Karena ini kesannya tuh kayak dipaksakan. Sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik sekali gitu, ngerti nggak? Ya, jadi gue tetap percaya Nick Mir ini pasti akan bebas nantinya. Kalaupun ini P21 sampai pengadilan, Nick Mir pun pasti akan bebas pada ujung-ujungnya. Karena suatu hal yang aneh, masa yang namanya memeras itu tidak ada ancaman, ya, tidak ada kekerasan, terus bisa dicicil juga, bisa nego juga. Ini aneh nih. Jangankan TPPU, untuk pemerasannya aja urusannya juga kira tidak memenuhi kalau menurut gue pribadi ya, orang awam gitu, ngerti nggak? Ya kayak gitu. Jadi tolong, gue percaya sama Polda, tolong Polda bertindaklah sesuai dengan kewajiban, bertindaklah sesuai dengan seadil-adilnya, dan perhatikan HAM. Kalaupun ini diperpanjang 30 hari, seenggaknya izinkanlah Nikita untuk melakukan penangguhan penahanan karena dia punya anak kecil. Oke? Penahanan Nikita Mirzani diperpanjang sampai 30 hari ke depan, guys. Kata gue, ini tuh kasus apaan sih? Kasus apaan? Kasus main-main kah? Atau kasus serius kah? Atau kasus suka-suka kau lah? Perkara cuma sulit menemukan bukti yang bener-bener gitu aja tuh, sampai diperpanjang 20 hari, abis itu naik lagi 20 hari lagi, 30 hari lagi. Kata gue, mau diperpanjang sampai kapan, Pak? Sampai kapan? Kata gue mah ya, kalau misalnya kagak ada bukti yang on point, yang valid apa segala macam, udah bebasin nggak, Pak? Bebasin jadi tahanan kota kek, jadi tahanan apa kek segala macem. Ini perpanjang mulu, heran. Udah kayak apaan tahu diperpanjang lu. Gue kagak tahu ya, ini kasus mau dimain-mainin kah, atau mau diapain kah, mau dijadiin apakah, gue kagak tahu nih. Kagak ada sidang. Perasaan kan kalau misalnya kasus yang dulu tuh, yang di Serang tuh ya kan, setiap 10 hari sekali kan ada sidang ya kan. Walaupun si korbannya itu nggak dateng gitu ya kan, tapi sidang dilaksanakan. Ini kagak ada nih. Gue kagak ngerti hukum ya, tapi apa ini? Apa ya, maksudnya apa ya gitu? Ini sosmed udah sepi banget, Pak. Nggak ada dia, Pak, sumpah. Nggak ada Nikita Mirzani tuh, sosmed itu kayak ibaratkan masakan yang nggak ada seasoning gitu, Pak. Kayak udah hampa gitu. Gue lama-lama kesel lah, sumpah, ngeliatnya. Beneran dah. Gue kalau misalnya punya power gitu ya kan, kalau punya backingan bagus, udah gue bantuin, bener dah. Kesel banget gue ngeliatnya. Lelet. Yang satu susah, yang ini begini, yang ampun gue mah. Asal Bapak tahu ya, Pak ya, itu musuh-musuhnya di belakang Pak lagi seneng, Pak. Ayolah, Pak. Elah. Halo guys, oke guys. Penahanan Nikita Mirzani diperpanjang menjadi 30 hari. Ditambah menjadi 30 hari. Sudah tidak masuk akal. Sangat sudah tidak masuk akal. Kenapa saya bilang kayak gitu? Yang diperiksa itu cuma Nikita Mirzani doang, Bapak. Hah? Kayak gitu, nggak diperiksa. Apa sebabnya Nikita Mirzani itu meras? Apa sebabnya yang diperas ini mau ngasih duit 4M kalau ia udah ngasih? Nggak diperiksa itunya, Kita logika aja. Kalau produknya tidak bermasalah, orang mau meras 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, ratusan miliar pun nggak bakalan dia kasih. Kayak gitu. Ini dia kasih katanya ya. Apa kagak? Kayak gitu, berarti produknya itu bermasalah. Periksa. Anjir bener. Gak masuk akal, aku sumpah dah kayak gitu. Kita mah logika aja. Buat jadi enteng. Kayak gitu. Kalau memang iya memeras kayak gitu, karena barangnya si DRG ini bermasalah, terus diperas, terus si DRG ini ngasih duit misalkan, berarti emang iya barangnya bermasalah. Kalau barangnya tidak bermasalah, produknya tidak bermasalah, nggak bakalan dia ngasih duit yang 4M. Kalau iya ngasih, terus perlu diselidiki juga, dari mana kok bisa duit 4M eman gitu, dari mana? Kayak gitu, periksa juga. Jangan disalahkannya NM pencucian uang kayak gitu, belum tentu. Siapa tahu orang yang ngasih duitnya juga masuk pencucian uang. Anjir kayak gitu. Ya jelas banget. Coba kali-kali NM coba beranilah nyiram. Kayak gitu, coba berani nyiram biar gede, kayak nyiramnya lebih gede dari DRG mungkin kayak gitu.
langsung tuh diproses. Gak masuk akal anjir. Bener-bener.